Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YR. Nah, di video kali ini kakak akan membahas kisi-kisi ujian madrasah kelas 9, yaitu untuk materi fungsi dan yang kedua barisan dan deret aritmatika ya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe serta tonton video ini sampai habis ya. Nah, agar adik-adik lebih bisa memahami tentang fungsi dan materi barisan dan deret aritmatika. Baik adik-adik, kita lanjut kisi-kisi ujian madrasah kelas 9 materi fungsi ya. Nah, di sini kakak punya soal yang pertama. Kakak punya fx sama dengan itu ax tambah b. Nah, diketahui di sini f2-nya itu sama juga dengan 7. Kemudian f4-nya sama dengan 19. Yang ditanya nilai fx itu sendiri berapa atau fungsi fx itu sendiri berapa. Nah, untuk menjawab soal seperti ini itu bisa kita pakaikan materi substitusi dan eliminasi ya. Nah, dari persamaan yang pertama f2 sama dengan 7 ini bisa kita buat persamaannya. Nah, nilai x di fungsi ini kita ganti dengan angka 2. A kali 2 berarti bisa buatkan 2a tambah b. Nah, ini sama juga dengan 7. Nah, kemudian untuk fungsi yang kedua, kita ambil dari F4 ini. F4 berarti X-nya kita ganti dengan angka 4. Nah, jadinya dia 4A tambah B ini sama juga dengan 19. Nah, untuk menyederhanakan dua buah persamaan ini, itu bisa kita pakai namanya cara eliminasi. Nah, kita eliminasi dua buah persamaan ini atau kita hilangkan variabelnya yang sama terlebih dahulu. Nah, di sini ada A, ada B. Yang bisa kita hilangkan atau yang gampang kita hilangkan itu yang punya variabel sama ya. Nah, di sini B dengan B-nya variabelnya sama-sama 1, berarti bisa langsung kita kurang biar dia hilang. Nah, B dikurang B berarti dia habis. Nah, berarti kita tinggalkan. Nah, 2A dikurang 4A berarti uangnya 2, utangnya 4. Nah, maka jawabannya min 2A. Ini sama juga dengan 7 dikurang 19. Nah, uangnya 7, utangnya yang 19. Berarti dia bersisa utangnya itu min 12. Nah, maka ketemu nilai A-nya di sini. Kalau di sini tanda kali, maka kalau dia pindah itu menjadi bagi. Min 12 dibagi min 2. Nah, maka nilai A-nya ketemu. Min dibagi min itu menjadi positif. 12 dibagi 2 itu dapatnya 6. Nah, jadi nilai A-nya diketahui 6. Nah, ini kakak kotak biar lebih cantik. Nah, untuk mencari nilai B, itu bisa kita pakai cara substitusi. Nah, setelah dapat nilai A-nya 6, nah kita pakai substitusi. Nah, untuk mengambil langkah substitusi, itu ambil salah satu persamaan ini yang angkanya lebih kecil, biar lebih gampang ya. Nah, kakak pakai aja yang pertama. Itu 2A tambah B sama dengan 7. Nah, kita ganti nilai A-nya itu sama dengan 6. Nah, kalau A-nya diganti dengan 6, maka menjadi 2 kali 6 tambah B sama dengan 7. 2 kali 6 itu 12 ditambahkan dengan B sama dengan 7. Maka nilai B-nya di sini, nah 7-nya tetap, 12-nya pindah 2 jadi kurang 12. Nah, 7 dikurang 12 itu min 5. Berarti nilai B sama juga dengan, nah ini kak geser sedikit, B-nya sama dengan min 5. Nah, ketemu nilai A, ketemu nilai B ya. Nah, setelah itu baru yang ditanya soal di sini si fx-nya. Berarti fungsinya dalam x, nah kita ganti nilai A sama dengan nilai B-nya. Nah, untuk langkah yang terakhir atau pertanyaan yang terakhir, fx ax tambah b. Nah, kita ganti nilai A-nya dengan yang udah dapat tadi. A-nya 6, pakai x berarti 6x ditambah nilai B-nya min 5. Nah, berarti ini bisa kita disederhanain aja. Fx itu sama juga dengan 6x plus kali min itu min 5. Jadi fungsi fx-nya 6x dikurang 5. Oke, sampai sini bagaimana? Nah, seandainya ada yang ragu, boleh komen di kolom komentar ya. Nah, seandainya tidak ada yang ragu, nah boleh kita cobakan ke soal kedua. Oke, biar adik-adik lebih memahami lagi tentang fungsi ini, kakak tambahin ke soal yang kedua ya. Nah, di soal yang kedua di sini kakak punya soal fx-nya itu nah sama dengan ax tambah b juga. Diketahui nilai f dari min 3 itu sama dengan 16. Nah, f dari 7 itu sama juga dengan 4. Yang ditanya fx-nya.
Nah, pertanyaannya mirip dengan yang pertama tadi. Seandainya adik-adik udah bisa soal yang pertama, nah soal yang kedua ini boleh dicari sendiri ya. Nah, silakan dikeluarkan pena sama kertasnya, boleh dicoret-coret sendiri. Nah, nanti boleh samakan dengan jawaban yang udah kakak tulis di sini. Seandainya udah bisa itu bagus ya, tapi seandainya yang belum bisa, boleh ditonton video ini sampai habis. Nah, kita coba jawab untuk soal yang kedua. Kita ambil dari persamaan yang pertama, itu F-3 sama dengan 16. Berarti nilai X-nya di sini kita ganti dengan angka min 3. A dikali min 3 berarti min 3A ditambah B sama dengan 16. Nah, kemudian yang kedua dari persamaan yang kedua, F7 berarti X-nya kita ganti dengan angka 7. A kali 7 berarti 7A ditambah B sama dengan 4. Nah, ini tadi kita pakai namanya cara eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel. Di sini variabelnya sama-sama B ya, berarti bisa juga sama-sama kita kurangkan si B-nya itu. Nah, B dikurang B habis. Nah, tinggal ini ada angkanya min 3A dikurang 7A. Bacakan min itu dengan utang. Utangnya 3, utang lagi dia 7, berarti utangnya 10. Jadinya min 10A sama juga dengan 16 dikurang 4. Oke, ini ada kesalahan soal. Nah, kakak tambahin ya. Ini F7-nya itu min 4. Nah, ini F7-nya min 4. Oke, 16 dikurang min 4. Berarti bacakan min itu dengan utang. 16 dikurang min 4. Min ketemu min berubah menjadi positif. 16 ditambah 4 itu 20. Nah, berarti nilai A-nya di sini 20 dibagi min 10. Maka A sama juga dengan positif bagi negatif berarti dia min, 20 bagi 10 berarti 2. Maka ketemu nilai A-nya sama dengan min 2. Nah, untuk mencari nilai B tadi, itu bisa kita pakaikan substitusi atau mengganti ya. Substitusi. Nah, ambil salah satu persamaan yang lebih gampang. Boleh persamaan yang di atas, boleh persamaan yang di bawah. Nah, di sini kakak pakai aja yang di bawah. Angkanya lebih min 4, lebih kecil sedikit ya. 7A ditambah B sama dengan min 4. Kita ganti nilai A-nya itu dengan min 2. Berarti 7 kali min 2 ditambah B sama dengan min 4. Nah, 7 kali min 2 min 14 ditambah B sama dengan min 4. Maka nilai B sama juga dengan, nah min 4-nya tetap, min 14-nya pindah ke kanan menjadi tambah 14. Nah, utang 4 bayar 14, berarti bersisa uangnya yang 10, maka B-nya sama juga dengan 10. Oke, ketemu nilai A, ketemu nilai B. Nah, baru kita buatkan dia ke fungsi fx. Nah, pertanyaan yang terakhir itu si fx. Fx sama dengan, nah fx-nya tadi itu AX tambah B ya, AX tambah B. Tinggal kita ganti nilai A-nya sama B. Nilai A-nya di sini min 2, min 2 kali X berarti min 2X ditambah nilai B-nya 10. Nah, maka ketemu langsung fx-nya itu min 2x tambah 10. Oke, sampai di sini ada yang ragu adik-adik? Nah, seandainya ada yang ragu boleh komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke adik-adik, nah kita lanjut ya. Kisi-kisi ujian madrasah kelas 9 materi barisan dan deret aritmatika. Nah, di sini kakak punya soal. Di sebuah gedung pertunjukan terdapat 10 kursi pada baris pertama dan setiap baris berikutnya memuat 4 kursi lebih banyak dari baris mukanya. Jika dalam gedung tersebut terdapat sebanyak 15 baris kursi, maka jumlah seluruh kursi dalam gedung tersebut adalah. Nah, agar adik-adik lebih memahami tentang soal cerita ini, itu boleh kita buatkan yang diketahuinya dulu ya, atau kita buatkan barisan dan deretnya. Nah, di sini dibilangnya terdapat 10 kursi pada baris pertama. Nah, berarti pertamanya itu dia ada 10. Nah, kemudian dan setiap baris berikutnya memuat 4 kursi lebih banyak. Berarti setelah ini itu dia ditambahnya 4. 10 tambah 4 berarti 14. Nah, gitu seterusnya. Ditambah 4, ditambah 4. Nah, ditambah 4. Maka 14, 18, nah dan seterusnya. Nah, jika dalam gedung tersebut terdapat 15 baris kursi. Nah, berarti di sini semua itu ada sebanyak 15 baris. Nah, yang ditanya jumlahnya. Jumlah seluruh kursi. Nah, ini bisa kita pakaikan cara manual, bisa kita masukin ke rumus aritmatika ya. Nah, kalau cara manual berarti di sini adik-adik lanjutin itu sebanyak 15 baris. Nah, nanti baru kita jumlahin satu-satu. Berapa jumlah keseluruhannya? Nah, itu dia yang ditanya dari soal. Nah, seandainya kita memakai rumus untuk aritmatika, jumlah itu sama juga dengan SN ya.
jumlah itu sama juga dengan rumus SN-nya. Nah, apa rumus SN-nya? Nah, ini SN kakak tambahin atau kakak ingatkan lagi, SN sama juga dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 kalikan dengan B. Nah, yang mana yang sebagai A? A itu ini dia suku awalnya. Nah, ini A-nya 10 ya. Yang mana yang B? B itu bedanya masing-masing ini. Dia ditambah-tambah 4, berarti bedanya itu yang 4 ini. Nah, kemudian N-nya itu banyak barisnya. Yang 15 baris, nah ini dia yang disebut dengan N. Nah, baru dia kita substitusikan ke rumus SN. Nah, ini sama juga dengan N per 2, berarti 15 per 2 dalam kurung 2A, berarti 2 kali 10 tambah N kurang 1. N-nya tadi 15, 15 kurang 1 kali B. Bedanya di sini 4. Nah, baru ini kita cari. Nah, di sini adik-adik hati-hati untuk hitungan operasinya. Operasi hitung itu ada perkalian di sini, ada bagi, ada tambah, ada kurung. Nah, mana yang lebih kuat itu kita lihat ya. Ini 15 per 2 boleh kita tuliskan dulu. Ini 2 kali 10 berarti itu 20 ditambah ini 15 kurang 1 berarti 14, baru kalikan dengan 4. Nah, 14 dikali 4 itu hasilnya 56 ya. Nah, ada kali, ada bagi, ada tambah. Utamakan dulu yang dalam kurung. Berarti ini 15 per 2-nya tetap. Kemudian 20 ditambahkan dengan 56-nya kita hitung. 20 tambah 56 berarti itu 76. Nah, jangan adik-adik coret 20 dengan 2 ya, karena itu tidak bisa. Kalau 15 dengan 2 itu dicoret, hasilnya berkoma juga. Berarti biarkan aja. Nah, setelah dijumlahkan dalam kurungnya ini, baru dia boleh dicoret. 76 dibagi 2. Nah, 76 bagi 2 ini bisa sama bagi 2, dapatnya 38. Nah, baru adik-adik kalikan 15 dikali 38. Maka, kalau udah kita cari di buram, ini jawabannya 570. Nah, berarti banyak kursi keseluruhan dalam gedung tersebut ada sebanyak 570 kursi. Oke, sampai di sini. Seandainya adik-adik ada yang ragu, boleh komen di kolom komentar ya. Dan boleh diulang-ulang juga pelajaran kakak ini. Oke adik-adik, dan kita lanjut soal kedua tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, seandainya adik-adik sudah paham tentang soal yang pertama tadi, nah berarti soal yang kedua ini boleh cari sendiri ya. Nah, silakan di post video kakak ini, dan nanti boleh disamain hasil akhirnya sama atau tidak dengan yang udah kakak buat. Seandainya udah sama, berarti udah betul, bagus ya. Seandainya belum bisa, boleh diulang-ulang lagi video kakak ini. Nah, kita bahas bersama-sama soal yang kedua. Pada suatu gedung pertemuan terdapat 16 kursi pada baris pertama. Pada baris berikutnya selalu bertambah 5 kursi. Nah, jika dalam gedung itu terdapat 10 baris, maka jumlah kursi seluruhnya adalah. Nah, kita coba jawab ya. Nah, itu pada suatu gedung terdapat 16 kursi pada baris pertama. Berarti pertamanya dia 16. Kemudian pada baris berikutnya dia selalu bertambah 5 kursi. Berarti bertambah 5, kemudian bertambah 5, bertambah 5. Nah, sampai akhir 16 ditambah 5 berarti kursi yang keduanya itu nanti 21. Kemudian 21 tambah 5 26. Nah, dan seterusnya. Nah, jika dalam gedung itu terdapat 10 baris kursi, berarti ini semuanya nanti ada 10 baris. Nah, yang ditanya jumlah keseluruhannya, yang sama juga dengan yang tadi. Kalau jumlah berarti yang ditanya itu tentang SN-nya. Nah, untuk rumus SN, itu tadi udah kakak ingatin, SN itu sama juga dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 tutup kurung kali B. Nah, ini bisa pakai rumus aritmatika, bisa pakai cara manual ya. Kalau cara manual, seandainya cukup waktunya boleh. Tapi seandainya waktunya udah cukup, itu bisa kita pakaikan ke rumus. Nah, kita coba substitusi rumusnya N per 2. Yang mana yang N? Nah, itu kita lihat di soal tadi, 16 ini sama juga dengan A-nya, suku awalnya. Dia bertambah 5, tambah 5, tambah 5. Berarti 5 ini sama juga dengan nilai B-nya. Nah, N itu banyak baris keseluruhannya, 10 baris. Berarti ini yang N. Nah, jadi N per 2. N-nya tadi 10. Nah, 10 bagi 2 ditambah 2A. 2 dikali A-nya 16. Ditambah N kurang 1. N-nya 10. Kurang 1 dikali B. Nilai B-nya di sini 5. Nah, kita tutup kurungnya. Nah, kakak ingatkan hati-hati tentang operasi hitung di sini. Utamakan dulu mana yang bisa dikerjakan berdasarkan aturannya ya. Kalau ada bagi 10 bagi 2, berarti ini bisa dicoret. Nah, 10 bagi 2 dapat 5. Nah, berarti boleh dihitung 5. Kemudian dalam kurung 2 kali 16 itu 36.
2 ditambah N kurang 1, 10 kurang 1 berarti 9, 9 dikali 5, nah 45. Nah ini tinggal kita cari seperti biasa, 5 nya tetap, ini cari dulu dalam kurung, 32 ditambah 45, berarti jawabannya 3 tambah 4 nya 7, 2 sama 5 nya 7, 77. Nah 5 dikali 77 berarti hasil akhirnya, silakan cari di buram ya, 5 kali 7 berarti 385. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 2 itu 385 kursi. Oke, seandainya ada yang betul, nah boleh komen di kolom komentar ya. Nah, seandainya masih belum bisa, nah silahkan diulang-ulang video kakak ini. Oke adik-adik, nah tunggu video kakak yang lainnya ya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Nah, agar adik-adik lebih memahami tentang materi fungsi dan barisan dan deret aritmatika. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, supaya adik-adik selalu memperoleh informasi terbaru mengenai materi pelajaran matematika lainnya. Nah, serta share juga ke teman-temannya ya, mudah-mudahan materi ini juga bermanfaat bagi mereka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.